Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Masyarul muslimin, ikhwana biddin, barakallahu fikum jami'a. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puja milik Allah yang tentunya dengan sebab nikmatnya menjadi sempurna amalan saleh. Insyaallah kita akan melanjutkan manasik haji, di mana ini faedah yang terpenting ketika ada hal-hal yang mungkin kesulitan ketika prosesi menjalankan ibadah haji, terutama ketika wukuf. Taib sebagaimana ketika tanggal 8 bulan Dzulhijjah yaumut tarwiyah, maka sebagaimana disunahkan, karena tanggal 8 Dzulhijjah yaumut tarwiyah namanya, itu adalah sebagai awal start orang yang haji mau menjalankan ibadah haji. Dan itulah dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Sebagaimana dia mandi ihram, dan sebelumnya sebagaimana di awal. Kemudian dia memakai minyak wangi di badannya, di jenggotnya, bukan di bajunya. Maka dia memakai baju ihram kembali. Setelah dia berada di kendaraan, maka dia ucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik hajjan la riya'an fiha wala sum'ah. Kemudian dia menuju ke Mina, ya, dan dia tentunya melakukannya sebelum zuhur, sehingga berangkat di waktu duha. Dalam keadaan dia sudah berpakaian ihram, sudah talbiyah ihram, berarti dia menjadi seorang muhrimah. Laki-laki menjadi orang sudah berikhram haji, perempuan menjadi wanita yang sudah berikhram haji. Dan bisa terjadi yang pernah saya alami ketika tahun 2011, karena waktu itu yaumut tarwiyah kebetulan hari Jumat. Wallahu alam, saya sudah berusaha untuk bisa berangkat di waktu duha dari tempat pemundukan kita masing-masing. Kita diberangkatkan ternyata malam tarwiyah, malam 8. Bisa dipahami? Nah, ini bisa kemungkinan. Apa emang alasannya benar? Dia bilang kif hal? Ada muskilah. Al-asal wa naruh, artinya asal bahwa saya berangkat ke Mina adalah tanggal 8 di waktu duha. Hadi sunnah sah mai haji, karena rame kredit katanya. Muskilah buat saya, maka saya bingung cari fatwa ini. Alhamdulillah waktu itu saya bawa bekal, saya baca fatwa Syekh bin Baz, dan ini bisa jadi kalau kemungkinan yang dalam arti terjadi seperti itu. Caranya gimana? Orang-orang sudah tak kasih tahu, tapi mereka tetap keyakinan dia, saya tetap mandi di Mekah
artinya di posisi di hotel dia. Padahal sementara posisinya dia tetap ke Mina berangkat saja, maka dia tetap mulai mandi ihram di waktu duha. Prosesnya berarti antum mulai ihramnya ada di Mina dan talbiyahnya ketika antum di Mina. Bisa dipahami? Nih, jadi jangan ragu lagi, karena waktu itu, dan itu bahkan sama teman saya Pak Bambang waktu itu, saya udah kasih tahu, saya sudah baca Fitbah Syekh bin Baz. Ini nih memudahkan kita, antum repot. Jadi otomatis kan dari malam kedinginan antum. Malam tarwiyah sudah perihram lagi kan? Ya salah, berat buat antum. Sementara berarti kan tambah berapa hari itu? Seminggu berarti. Ya. Jadi kalau andai kata begitu, dan ternyata terjadi tahun berikut juga begitu terjadi. Bisa dipahami? Andai kata itu diberangkatkan, kok pas malam tarwiyah, berarti kita mandi dan pakai ihramnya di mana tadi? Di Mina. Waktu duha mandi, sebagaimana mandi itu, kemudian kita baru pakai ihram, baru kita mengucapkan talbiyah labbaik hajjan la riya'an fiha wala sum'ah. Nah, andai kata juga kondisi yang sangat emergensi, ternyata tidak ada kendaraan dan tidak bisa ke mana? Ke Mina. Dan keadaannya begitu keumumannya, diberangkatkan langsung Arafah. Yang benar pun tetap ya, dia bahkan ini boleh dibolehkan ketika tanggal 9 pun dia baru pakai ihram, itu gak ada masalah ketika kondisi emergensi ya. Jadi ini jawaban saya demikian. Fa in akhara al-ihram ila sabihati Arafah, maka jika dia ternyata mengakhirkan berpakaian ihram sampai pagi yaum Arafah, maka la ba'sa bidzalik, tidak apa-apa. Dan ingat betul, ketika seseorang itu mabit di tarwiyah, mabit di yaum tarwiyah malam Arafah, itu memang hukumnya sunnah. Tetapi ingat, ketika antum tidak menjalankannya, banyak hal antum ketinggalan juga sesuatu yang afdol. Tapi andai kata kondisi yang emergensi, maka tetap antum berarti mestinya kan mabitnya mesti di Mina, tapi kebanyakan justru di Arafah. Ini realita ini. Terus gimana lagi kalau andai kata saya sampaikan apa, antum tetap sah haji, nggak ada masalah. Tapi tetap antum nanti untuk ibadah-ibadah yang lain harus tetap mandiri. Nih ya. Taib. Kemudian ketika sudah tanggal 9 yang Arafah kan, maka mestinya dia wukuf. Jadi habis sholat subuh di Mina tanggal 9 itu, berarti dia menuju kemana? Ke Arafah, karena itu puncak ya, mulai terbit matahari. Disebutkan pula, andai kata dia berangkat malam Arafah, malam tanggal 9, sebabnya li hajati kazuhami syadid, tapi karena di Indonesia ini bukan karena sebab itu, pokoknya berangkatnya jadi begitu ya. Jadi seperti itu, padahal sebabnya ada hajatnya itu karena memang betul-betul kredit yang sangat. Dia tidak apa-apa beranjak malamnya, bukan paginya. Kalau tadi saya bilang diberangkatkan kita yaum tarwiyah di malam tarwiyahnya, ya enggak? Nah, tapi ini posisinya ketika ternyata sudah malam Arafah, sudah posisi di Mina, yaum tarwiyah sudah tadi, sudah talbiyah, sudah apa? Tiba-tiba karena mungkin gimana kalau khawatir besok tidak nyampe misal, itu tidak ada masalah. Lebih tetap dia singgah ke Namirah, Masjid Namirah, sehingga dia sholat duhur, asar, jamaah, secara qasar, sebagaimana tidak dijaharkan karena sirriyah, dan kemudian dia tinggal di Arafah sampai
huruf, dia wukuf, dan tentunya dia memperbanyak doa, memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah syarikul alhamdulillah ala kulli syai'in qadir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, itu diperbanyak, terus mengangkat tangan berdoa. Nah, adapun adakah sunnah untuk naik ke Jabal Rahmah, tidak disyariatkan secara ijma'. Bi ijma'il ulama tidak ada. Sebagaimana dilakukan itu lihada minal jahl. Ada yang pengen naik ke Jabal Rahmah. Ada, nanti antum kalau pengen jalan aja, kalau nggak terlalu jauh dari camp antum yang di Mina, di Maqam di Arafah, maka anda bisa ngelihat ini, orang bergelantung, orang mau naik, ya. Nah, tidak di itu. Apa yang disebutkan sebagaimana itu khairut doa yaum Arafah, sebaik-baik doa ketika hari Arafah. Dan Arafah itu menjadi waktu tempat yang mustajabah karena wukuf. Antum tidak ada acara wukuf, datang dari Mekah ke Arafah, ya mayang fa, nggak ada manfaat kecuali ketika tur, city tour, memang ada Armina di sana. Tapi kalau sengaja datang tanpa ada urusan wukuf, maka bukan tempat mustajabah, justru di multazam, justru di Masjidil Haram. Ya, jadi itu. Ini perhatikan juga, penting, kondisi emergensi. Jadi jangan khawatir, tapi antum semangat yang semaksimal, semangat yang terbaik, yang terideal. Jika ada orang tidak bisa datang ke Arafah, tidak bisa datang ke Arafah kecuali sudah ghurubus syams, mestinya berangkat dari terbit matahari waktu duha berbelanja kan, tapi ternyata tidak bisa datang sampai ghurubus syams, fawaqafa fiha, dia pun tetap singgah di situ. Dan itu mestinya Lailatul Muzdalifah. Mestinya itu kan malam 10, mestinya dia sudah posisi di Muzdalifah. Tapi dia baru sampai Arafah, mungkin tidak tahu nyasar, naudzubillah min dzalik ya, atau mungkin gimana, kredit dan yang lainnya, baru nyampe ghurub. Tuh. Mestinya itu malam Id. Malam Id di mana? Di Muzdalifah mabit kan? Nah, maka apakah dia hajinya sah? Maka beliau mengatakan waqtul wukuf fi Arafatin muttasi'un walillahil hamd. Jadi waktu wukuf di Arafah itu luas, segala puji hanya milik Allah. Memang diawali dari tulu'il fajr as-sadiq, memang dimulai dari terbitnya fajar subuh-subuh yaum Arafah, wa yantahi bi tulu'il fajr as-sadiq min yaumin nahr. Jadi 24 jam. Tapi tetap beliau mengatakan, beliau faman waqafa law lahdhah fi hadzal waqt al-madhkur sahha hajjahu. Andai kata, ingat tadi waktunya diawali dari tanggal 9 subuh sampai subuh berikutnya di Idul Adha, waktu wukuf ya, itu. Andai kata dia berada di Arafah wukuf, berdiam di situ, tinggal di situ sebentar aja, lahdzah, sebentar toh, mungkin 10 menit ya, waktu dari tadi, mana itu, sebagaimana hadis Urwah, man syahida salatana hadhihi, yakni salat subuh bi Muzdalifah, kama hatta nadfa waqt waqafa bi Arafah. Maka ternyata dia tetap kemudian dilanjut salat subuhnya di Muzdalifah bersama kami, kemudian dia beranjak, dan waktu itu dia wukuf di Arafah qabla dzalik, sebelum itu lailan au naharan, baik malamnya, seperti malamnya mungkin dia habis sekolah baru ya, kalau disengaja jangan, karena waktu itu tetap itu au naharan atau malam, maka faqad tamma hajjahu, sudah sempurna hajinya. Nih, jadi kalau andai kata ini saya sampaikan, dan ini jarang mungkin dapatkan ini, dan masya Allah dapat kitab yang masya Allah. Kalau yang masalah-masalah gini nih jarang, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Jadi anda terus cari gimana, terus ke maktabah dan yang lainnya, dan ini dapatkan faedah. Nah ini yang gini-gini kan kadang-kadang tidak disampaikan sama seorang mutawif.
Disampaikan ini, kenapa ini emergensi yang kondisi biar orang tidak khawatir. Tapi tetap idealnya dari tadi yang sebutkan di awal. Walakin yajib ala man waqafa bi Arafah naharan. Akan tetapi yang wajib memang ketika itu ketika wukuf di Arafah di siang hari, sehingga dia tidak beranjak sampai tenggelam matahari. Ingat, itu wajibnya. Tapi ini tadi kan emergensi. Karena nyasar, karena apa? Ada. Insyaallah. Fa in dafa qabla ghurubiha sahha hajjahu wa alaihi dam. Tapi jika dia tadinya sudah wukuf dari mulainya kan jadi ba'da zawal ya. Artinya zuhur, mulainya wukuf itu kan awal wajibnya kan dari situ sampai ghurub kan. Dan kemudian ternyata dia sudah pergi dari Arafah sebelum tenggelam matahari. Hajinya sih sah, tapi tetap bayar dam 1 kambing. Maka tetap ingat, jangan mau kalau ditarik atau diangkut itu sebelum matahari tenggelam. Jangan mau. Antum bayar dam loh, lumayan. Siapa sih yang risiko bayar? Kalau 500 rial kali 4 2 juta. Ya. Fa in raja'a qabla an taghrib asy-syams wa gharabat alaih bi Arafah fala tamma alaih. Tapi kalau dia balik lagi, tadinya begitu, wah belum bisa, balik lagi sampai tenggelam, maka tidak perlu bayar dam. Tapi kalau sudah dia beranjak sampai itu, maka wajib bayar dam. Taib. Dan posisi di Muzdalifah ini menambahkan lagi, kan setelah tenggelam matahari berarti kan maghrib, waktu maghrib kan, maka dia beranjak ke Muzdalifah. Maka sunnahnya sholat maghrib isya di Muzdalifah, di jamak takdim. Jamak takdim, aslinya jamak takdim. Maghrib 3 rakaat, baru kemudian qashar isya 2 rakaat. Di waktu maghrib itu asal. Sebagaimana hadis Muslim. Jadi Jabir, bil maghrib wal isya bi adzan wa iqamatain wa lam yusbih bainahuma. Berarti jamak tidak ada tasbih. Kalau antum jamak qashar tidak ada di sela dengan tasbih. Paham? Itu sunnahnya. Tidak ada sholat sunnah juga. Jadi kalau orang safar tidak ada sholat sunnah. Kecuali apa? 2 rakaat sebelum subuh. Sama sholat witir. Baru kemudian Nabi pun berbaring sampai subuh. Nah, ini Rasulullah SAW itu di Muzdalifah. Mabit namanya. Andai kata misal ternyata kredit sudah habis ghurub, diangkut. Apabila khawatir luputnya waktu sholat yang terpilih untuk sholat isya. Jadi batasan sholat isya itu ila nisfil lail, sampai separuh malam, jam 12. Jadi dulu kita pahamnya, waktunya sholat isya dari habisnya mega merah dari barat sampai subuh. Ya enggak? Dulu dia pahamnya gitu. Padahal hadisnya sampai nisful lail. Maka jika dia khawatir luput, fa in yusalli fi thariq, di jalan, ketika perjalanan itu, karena tidak boleh jamak qashar waktu habis kan tidak dibenarkan. Salat di situ. Ila yakhsha fawatu. Tapi karena dia khawatir ditinggal sama teman-temannya, jika berhenti tetap sholat. Waduh, aku nanti tidak memaksa. Padahal kan semua orang kadang-kadang ingat, saya penting sekali. Namanya orang ibadah haji, kemerungsung. Apa ya kemerungsung di bahasa Indonesia ini? Bener. Orang tuh pokoknya pengen dan syaitani kuat. Pokoknya dipacu agus. Maka padahal harus sakinah wal wiqar. Bener, saya terus. Makanya baca doa dzunun ini penting. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Karena kadang-kadang sudah tidak peduli dengan ini, jangan, tidak boleh. Tetap bantu, menolong, itu kemudahan. Tenang, insya Allah. Bahkan ketika antum nanti tawaf, ketika antum nanti mau cuma Hajar Aswad atau gimana, antum didorong, jangan dilawan. Kalau perlu, betul, awalan. Insya Allah, gitu nanti antum dimudahkan gampang. Dan itu sering begitu. Jadi antum tidak bisa dengan badanku gede, kuat,
Ambari kepencet nanti nentum. Bener. Jadi artinya sabar. Berikan uzur kepada orang lain, kasih kesempatan. Jadi ketika kita mau sholat takut waktu habis kan, ada sampai pertengahan karena macetnya. Kalau berhenti ditinggal temennya, ditinggal bis. Ya, itu aja sholat. Di adami imkan juga nggak ada tempat. Wukuful hafilat. Gimana? Kalau kredit kan jalan sebentar, jalan kan begitu kan? Tak mungkin. Maka fa in yusalli idza wasala ila Muzdalifah. Maka dia tetap sholat di Muzdalifah walau kana dzalika ba'da nisfil lail, walaupun itu sampai seperempat malam. Kenapa? Li'anna waqtun darurah li salatil isya, dan itu waktu yang darurat. Sama dengan antum tertidur, bangun ternyata sudah jam 2, tetap sholat isya. Ya. Walaysa lahu ayu akhir as-salat ila tulu'il fajr, tapi tidak boleh sampai mengakhirkan sampai waktu subuh. Ya. Jadi begitu deh, ingat ketika beranjak ke Muzdalifah malam berapa tadi? 10 malam Idul Adha. Kita buka yang di sini Arafah, siap-siap besok sembelih, yang di sana lagi sibuk-sibuk ibadah, puncak-puncaknya beratnya. Luar biasa. Di Muzdalifah itu ya atapnya langit. Tidak ada atap. Ya. Ila Muzdalifah bis sakinah wa waqar. Jadi dia tenang, diam, ya. Dan hadis Bukhari menyebutkan seperti itu. Ayuhan nas as-sakinah as-sakinah. Ya. Wahai manusia, tenang, tenang, tenang. Jadi itu pesan Nabi. Jadi jangan tergesa-gesa. Nah ini, tadi saya bilang, kredit, orang gampang marah, panas. Dan ini, tahun ini, terutama adalah lagi saifiyah, lagi panas. Santai saja, nggak usah terlalu ini. Khairan di sana. Pokoknya, Anda nasihatkan ketika posisi di Arafah, di Muzdalifah, di hari Mina, ingat jangan minum jus pis dan hindari untuk minum air dingin. Karena saking zennya, tapi ini berat-beratnya. Pokoknya sudah air biasa saja. Karena jaga kondisi, jaga bodi. Dan silakan untuk menghadapkan sautak matu yang ada fadl, yang berkualitas. Ya, itu pesan saya karena memang banyak terjadi babak belur. Ya. Man tarakal mabit bi Muzdalifah ma'al qutrah fa'alaihi dam. Barang siapa sengaja tidak mabit di Muzdalifah sementara dia mampu, maka harus bayar dam. Biro sudah berapa kali tadi sudah. Sengaja tak boleh. Ya. Wa in ajaza 'anil mabiti lizuhami aw ghairi fala tammun 'alaihi li'anna al-wajibat tasqutu bil ajzi anha. Jadi kalau sengaja tidak boleh. Ingat, teman-teman kita diangkutnya sengaja. Kita sudah berusaha seperti kapan 2011. Anda sudah ribut sama muasasah. Bebas aja sama ribut Anda terus berapa setengah jam datang lagi, setengah jam bahas Anda tidak peduli. Pokoknya Anda minta haknya. Tapi qadarallah masyafa'al. Teman-teman ya santai aja. Anda tuh yang ribet. Ya, karena kita tahu syariat. Karena kita bawa, walaupun itu Anda ketua regu. Jadi tahun 2011 Anda ditunjuk sebagai ketua regu. Aman-aman aja. Justru satu rombongan 45 yang ikut 33 plus tambahan yang lainnya. Bambang dan teman-temannya. Dimudahkan Allah, alhamdulillah. Cuma itu yang muskilah, tidak bisa mabit, baru diangkut sekitar jam 3 atau jam 3 atau setengah 3. Dari situ sebentar sudah subuh. Mestinya tidak bayar dam. Tapi waktu itu saya dapat fatwa bayar dam, saya bayar dam. Anda baru dapat kitab ini. Ya sudah, apa-apa, mudah-mudahan sedekah. Piro dami, 2 yuto. Masya Allah ya ilmu ya, terus update, ajar terus, insya Allah, alhamdulillah, khairan. Jadi seperti itu. Jadi mabitnya itu di apa namanya, di Muzdalifah tadi. Adapun mulai afdalnya mabit itu jelas dari tadi sudah beranjak, kemudian apa namanya, kemudian sampai subuh.
Ya. Nah, kemudian kecuali dikhususkan, tapi nanti banyak pertengahan asli wajibnya dari maghrib sampai malam, itu wajibnya. Ada kalau antum sampai subuh itu afdol, karena itu di masyar dalam kondisi dingin loh. Ingat jangan sampai tidur ditutupi. Tak boleh, larangan. Ya kan karena dinginnya. Tak boleh pakai jaket, tak boleh pakai kaos kaki. Ya memang begitu. Ya apa men? Masya Allah. Nikmat ana bikin lagi nih. Luar biasa. Betul-betul disitulah ibadah. Jadi atapnya langsung langit. Gitu ya. Tapi banyak jamaah Turki dari mana sudah, dari malam itu sudah mulai berangkat dia, jalan dia menuju Mina. Tapi kita tak. Nah, orang Indonesia biasanya begitu, diangkut. Ada yang tarwiyah, kalau ada tarwiyah dikhususkan biasanya. Kalau yang tarwiyah dikhususkan, tapi ada yang sebelum-sebelum diangkut. Kalau bisa jangan, karena afdalnya tetap subuhan di Musdalifah. Sampai di situ, baru kemudian agak kira-kira mau terbit, maka berjalan dan berhenti kalau bisa di Masy'aril Haram. Ada gunung kecil, artinya agak pendek, itu menuju arah Mina. Ada namanya Wadi Muhaisir, ada yang menyebutkan seperti itu. Ada Masy'aril Haram, faqa'a indahu fastaqbala al-qiblah fada'a Allah wa kabbara. Kemudian hallalahu wahdahu, arti membaca, berdoa, membaca kalimat tahlil sebagaimana tadi. Thumma tafa'a qabla an tatlu asy-syams. Ya, jadi seperti itu. Adapun ngambil kerikil bukan di Musdalifah, tapi di menuju ke Mina. Di Musdalifah ke Mina, dan tidak perlu dicuci kerikilnya. Dan tidak perlu bawa di Indonesia ya. Baik. Kemudian ketika hari Nahar tanggal 10, puncaknya pertama apa? Jumrah Aqabah. Ingat, di sumur paling besar yang paling ujung. Ada yang menyebutkan caranya kurang lebih dari sumur ke sumur ada 150 meter. Kode, dan itu ada tingkat 3 kalau salah, 3 atau 4. Jadi yang bawah 2, ini atas tinggal, tapi paling asik ya di bawah. Tapi ramai lautan manusia. Antum keluar tidak kelihatan siapa-siapa, kelihatannya kepala-kepala tok. Bingung mana arah pulangnya. Ingat 7 kerikil ya. Jadi itu kemudian melempar bisab'i hasiyat wahidatun ba'da wahidah, satu-satu. Bihayz yatayakkan suqutuha fil marami. Artinya apa? Bahwa dia yakin itu sudah jatuh di tempatnya. Jangan ngawur. Kalau bisa pas kena dinding, masuk. Nah, kan besar tapi, dan hati-hati, tidak usah mikir macam-macam. Ya Allah selamatkan. Kalau ada orang yang ngawur, puas itu ada juga. Pokoknya antum jangan pikir kayak anak tadi yang anak ceritain. Aduh, bakal kena ini, kena. Jangan ya. Jadi nggak usah mikir yang jelek-jelek, nggak usah. Pokoknya mohon sama Allah, ya Allah selamatkan. Ingat ya, kelempar tenan nanti. Pokoknya jangan usah mikir, pokoknya minta selamat sama Allah. Nggak usah mikir yang takut-takut, nggak usah. Tapi tetap dalam arti waspada, ya kan? Jadi nggak terlalu ini. Gimana caranya itu antumlah lebih tahu. Ya, tayyib. Fa in kana zuham syadidan fatakfi ghalabatid dhann. Kalau memang sangat padat, sudah cukup ghalabatid dhann, keyakinan yang paling kuat. Ya, sudah. Tidak sah bi ghairil hassah, kalau bukan kerikil. Sandal dilempar, kuat. Ada bukan ada. Ana ngelihat langsung. Ya apa men, ana juga ketawa, astagfirullah. Karena pikirannya apa? Lempar setan. Kan kisahnya begitu kan? Iya. Jadi begitu. Naam. Jadi gitu. Jadi setiap lempar Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7. Ya. Disebutkan gimana kalau andai kata orang haji
Dia ngambil kerikilnya di tempat itu. Apakah mencukupi melempar? Maka mencukupi ala sahih min qaulil ulama. Andai kata dia tadi ternyata dari perjalanan dari Musdalifah ke Mina tidak dapat kerikil, dapatnya di dekat tempat melempar, tidak apa-apa, tetap sah. Ya, jadi tetap harus meyakinkan masuk ya dengan hitungan yang pas. Nah, jikalau dia ragu, aku ini sudah baru 6 atau 5, maka beliau menyebutkan dia jangan keluar ke tempat itu sampai dia hilang rasa ragu-ragunya. Sehingga kalau meragu maka yang dimenangkan baru sedikit, baru 6 atau 7, 6 yang dikuatkan. Ternyata dia tidak bisa meyakinkan, belum ya. Nah, karena betul-betul ramai. Kalau di waktunya itu ramai. Waktu melempar, ingat yang afdal ketika Jumratul Aqabah hanya 7 kerikil, karena itu hari Idul Adha, dimulai habis terbit matahari. Waktu duha, Anda lakukan waktu duha, itu yang afdal, rame-ramenya. Orang Indonesia langkah. Andai kata antum berdua sama istri nggak apa-apa, atau menandak kamu, antum tetap berangkat, bismillah, dimudahkan. Yang penting ingat, saya ingatkan kembali, ini penting karena saya pernah nyasar tahun 2008. Walaupun punya gelang, antum apalkan betul camp antum di Mina. Lihat lampu yang paling atas, yang paling tinggi, nomor berapa? Kenapa? Kalau antum tidak melihat yang camp antum itu, istilahnya seperti pusatnya gitu loh. Jadi kemah-kemah itu ada nomornya, tapi sebenarnya pos pusatnya itu di atasnya. Apa istilahnya? Distrik apa istilahnya? Anda lupa. Jadi nanti ketika antum nyasar tidak tahu karena lautan manusia, tanya polisi juga nggak tahu. Ana pernah berarti dari pagi sampai malam hari itu nyasar, tapi Allah mudahkan akhirnya ketemu. Karena nolong bantu orang yang pingsan dari Medan, dari apa, masya Allah. Anak waktu beli tikar, tadinya anak sudah tidak pulang zaman sama Pak Nobel Balbek. Teleponan, mana Ustaz? Anak nyasar, mau ngasih tahu ente juga nggak tahu, Anda juga tahu baik pulang. Insya Allah bisa ketemu di Jamarat. Udah itu aja. Ya apa man? Mau ternyata kita di balik gunung, tapi dimudahkan Allah, akhirnya ketemu. Masya Allah, dimudahkan Allah. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi ingat tuh, catat ini yang di atas, Mas Budi. Kalau nanti tanazul itu lihat yang di atas. Walaupun antum punya gelang, punya apa, ini gak manfaat. Tapi antum lihat, nomor saya nomor 20. Nomor saya berarti atas lampu yang paling atas. Jadi kayak menara gitu loh. 23 itu untuk mengingat. Berarti antum di bawah situ. Gampang. Ya karena itu kayak apa istilahnya, model pos gitu loh. Ya. Atau orang Indonesia juga bingung, manusia, lautan manusia berapa juta? Seperti itu ya. Nah, jadi itu. Lempar tadi, bismillah, Allahu Akbar, selesai. Habis itu lanjut hadyu sudah tadi. Kemudian apa? Cukur. Ya, tahallul. Afdalnya dia langsung tawaf ifadah, menuju langsung ke Mekah karena dia tamattu. Sebenarnya tawaf, memang tawaf, tapi memang posisi antum itu tadi kan masih posisi berihram. Kecuali kalau antum ambil, misalkan balik lagi karena jauh masalahnya. Antum nanti posisi di Minanya di mana? Takutnya antum dapat yang 2 kilo, 2,5 kilo. Habis dari Jamarat balik lumayan kan? 2,5 kilo plus lagi 9 kilo. Nah, ana langsung dalam posisi begitu. Jadi pulang ya tetap pakai begitu, pakaian ihram. Padahal aslinya tawaf ifadah sama sa'i itu sudah tidak perlu pakai ihram. Ketika sudah apa tadi? Jumrah Aqabah, hadyu, cukur. Laki-laki gundul, dudukkan Nabi SAW 3 kali. Allahumma arham
al-muhallikin. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah, qala Allahumma arham al-muhallikin. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Falamma kanat ar-rabi'ah qala wal muqassirin. Jadi Nabi doa, ya Allah rahmatilah orang yang menggundul rambutnya. Ya Rasulullah, bagaimana yang mendekkan? Nabi mengatakan, ya Allah rahmati orang yang mengundul rambutnya. Sampai 3 kali, ya Allah rahmati orang yang mengundul ini. Baru yang keempat, al-muqassirin. Afdal gondol laki-laki. Adapun perempuan dikumpulkan jadi satu. Ya, karena tidak ada halak. Al-nisa at-taksir. Jadi dikumpulkan, digelung, campur satu kan. Biasanya suaminya atau teman perempuan sama perempuan. Maka di sana bawa gunting. Kalau bawa gunting yang besar, nanti ditaruh di koper besar. Di handbag tidak boleh. Dirampas nanti. Itu karena termasuk larangan. Ya, namanya seukuran unmulah, ujung jari jemari. Segini aja diambil. Jadi ini diambil segini. Potong. Yang ketika umroh, tawaf umroh pun awal juga begitu untuk perempuan. Kalau kita karena permasalahan mau haji cara yang terlalu dekat, ya jangan digundul. Ya, jadi seperti itu. Nah, dan kemudian setiap disunahkan nanti ada penjelasannya. Untuk berikutnya kita masuk 3 dulu ya. Jumrah Aqabah, kemudian apa? Hadiyu, kemudian tahalul. Berarti ketika kita ke Mekah, kalau memang dekat, yang haji plus ya, yang plus loh, maka dia sudah baju biasa. Walaupun Syekh Albani enggak, tapi jumhur ulama tetap dia enggak apa-apa. Karena Syekh Albani itu kencang. Jadi kalau dia belum tawaf ifadah dan belum sa'i, maka belum boleh menanggalkan semuanya. Kalau Syekh Albani, tapi ternyata dari yang lain itu ada khilaf. Syekh Albani yang kenyang. Ya, tapi boleh sebenarnya. Jadi ketika antum tawaf ifadah dan sa'i sebenarnya sudah pakai baju biasa. Dan tidak lagi ada rommel, tidak lagi ittiba. Ya, jadi seperti itu. Naam. Artinya ketika jadi 5 ya di amalan ketika hari Idul Adha ya. Jumrah Aqabah, tahallul hadiyu nyembelih, tahallul, tawaf ifadah, sa'i. Sudah sempurna. Berarti sudah selesai, tinggal dia berada di hari-hari Mina. Sekarang amalan-amalan apa di Yaumut Tasyrik? Hari tasyrik dari tanggal 11, 12, 13. Ini penting. Biar nanti ini penting sekali ini, perlu enak asik ini. Fi a'mali ayyamit tasyrik. Kemudian dia bermalam di Mina 3 malam. Jika bagi orang memilih mengakhirkan, dan ini afdal. Tanggal 11, malam 11, 12, 13 itu afdal. ومن اختار التعجل فإنه يبيت بميناء ليلتين بشرط أن يدفع من ميناء قبل غروب الشمس على اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. Tapi bagi yang dia ingin agak mempercepat, dia hanya nginep 2 malam, 11 dan 12. Maka dengan syarat dia harus berangkat, artinya kembali menuju Mekah, karena dia tanggal 12 ambil kan, sudah mempercepat misalkan karena mungkin ada urusan apa, atau mungkin karena keterbatasan waktu bagaimana, dia ingin percepat, maka dia harus cabut sebelum matahari tenggelam. Berarti tanggal 12 Ba'dal Asr, atau ya Ba'dal Asr dia harus cabut ya. Maka karena ini firman Allah, faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa, surah Al-Baqarah ayat 203. Barang siapa yang ingin mempercepat 2 hari saja nggak ada dosa, tapi mengakhirkan maka tidak ada dosa atas dia, tapi itu baik bagi orang yang bertakwa. Tapi tanggal 12 tadinya mau mempercepat, tapi sudah keburu ghurub, ya dia karena mungkin suham wajib alaihi mabit, tetap dia harus mabit. Karena mungkin mau keluar nggak bisa tanggal 12, maunya dia mempercepat, maka tetap harus ya. Wa yarmi jimar minal khat, besoknya dia melempar lagi. Jadi Ya. selesai itu langsung ke Mina lagi dong. Kenapa? Habis
selesai sa'i itu kita ke Mina lagi. Ketika tanggal 10. Ya. Nah, nanti ada ilmu bagus. Kalau dulu kita pahamnya, pokoknya sebelum maghrib sudah sampai Mina, tanggal 10 itu. Wah, berat itu. Nah, lah mabit ini, nah pahami mabit. Ini bisa jadi wallahu alam. Manasik ini dia tahu enggak, tapi sudah pernah kalian kasih tahu di zaman Pak Gun Allah yarham. Mabit di Mina itu begini, tidak mesti harus ini, tapi tetap dia ngeyel, ya udah. Halo, perhatian, apa yang disebut mabit? Al-maqsud bi Mina aktsar lail. Disebut mabit itu yang penting dia itu tinggal di Mina tanggal 11, 12, 13. Kebanyakan malamnya lebih banyak. Dari maghrib. Nah, walau annu kharaja min Mina ila al-haram ba'da nisfil lail fala haraj alaih. Sekarang kita tanya, kira-kira kalau dari maghrib ke subuh berapa jam? Andai kata 10 jam, dia mabit, anggaplah berarti 7 jam, itu sudah cukup. Berikutnya dia mau nginep di dekat yang pengen nginep, enggak di, karena kalau di camp kan berat. Itu cukup, dia tidak apa-apa. Jadi ketika itu sudah lama, jadi anggaplah 10 jam malamnya ya, sudah 10 jadi maghrib sampai ini misalkan 10 jam, dia ambil sudah 8 jam, itu sudah cukup. Yang 2 jam dia mendahulu dia ke haram atau mungkin kemana begitu, dia cari hotel, itu nggak ada masalah. Bahkan perhatikan, Masya Allah, wa kadzalika law annahu lam ya'ti ila Mina ila qabla nisfil lail fala kharaja alaihi aidan. Andai kata dia ini ternyata habis of ifadah, tidur dulu dia di hotel sama istri seminggu pray, seminggu libur mas. Tidur dulu di hotelnya, dia nginep, tidak apa-apa. Yang penting dia datang sebelum tengah malam, nggak apa-apa. Enak toh? Dapat ilmu itu enak. Tahu ilmunya itu enak. Nah, Masya Allah. Nah ini penting, bisa dipahami. Bisa dipahami Bang ya? Nah jadi andai kata misal dia pengen, wah kok ya alhamdulillah udah selesai tawaf ifadah, sa'i, ketika hari Idul Adha, dia langsung sudah maghrib, udah posisi ada di Mina. Ternyata habis tengah malam dia pingin, jadi nanti besok dari hotel dia lempar aja, tidak apa-apa. Sudah dipahami? Mudah ya? Masya Allah, syariat ini mudah. Bukan pengen bermudah-mudah, enggak. Andai kata dia pun mendatangi, nah ini yang belum haji ini penting banget. Ini ilmu masalahnya. Jadi nanti kalau kemudian dia ingin datang, pun sudah tadi, yang penting sebelum jam 12 sudah nyampe, 1 jam 2 jam, maka itu pun juga mencukupi. Ya. Nah, tapi ingat, ada orang karena tidak pahamnya, tidak mabit di Muzdalifah, maka dia bayar dam. Wa man taraka mabit lailataini fa alaihi dam. Kalau tidak mabit 2 malam di hari-hari Mina tanggal 11, 12, malam 11, 12, maka dia wajib bayar dam lagi. Tapi wa man taraka mabit laila wahidah, kalau dia meninggalkannya 1 malam, fa alaihi it'amu miskin wahid min masakinil haram. Dia harus memberi makan orang-orang miskin. Nah, setiap 1 orang dari orang miskin yang haram. Ya rahmukallah. Jadi seperti itu. Baik. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita hari-hari Mina. Yang tasyrik. Hari tasyrik tanggal 11. Melempar kan? Melempar 3 sumur. Tanggal 11 itu melempar 3 sumur. Yang pertama, ula, 7 kerikil. Kemudian wusta, 7 kerikil. Kemudian akobah atau kubro, 7 kerikil. Berarti jumlahnya berapa? 21. Kalau dikalikan 3 hari, 21 3 hari kan? Berarti berapa? 63 kerikil. Baik. Disiapkan. Kalau 3 hari
Ya. Jadi seperti itu. Ini penting. Tapi jangan memberatkan, kalau enggak ya ambil setiap hari aja. Ya. Nah, bagaimana ngelemparnya ini? Dimulai awalan Jamratul Sughra, ula. Jamratul ula itu adalah dekatnya Masjid Khaif. Masjid Khaif. Jadi kalau antum posisi di Jamarat, Masjid Khaif ini posisinya sebelah kanan. Sehingga ketika antum melempar, berarti anggaplah Jamaratnya di posisi sana. Masjid Khaif antum di sebelah, di belakang antum sini. Ini yang Sughra, lempar. Ya. Nah, tapi posisinya itu kelihatannya gini, itu yang paling bagus karena di sini itu sunnahnya. Jadi posisi, jadi Khaif posisinya di sini ya. Kita lempar. Allahu Akbar. 7. Baru kemudian kita beranjak ke apa namanya? Bisa, tapi ini nggak ada ini ya, tidak ada kemutlakan. Harus dari posisi sini, harus posisi tidak ada. Ya, jadi kalau posisi di sini maka dia ke kiri, dia berdoa menghadap kiblat. Ingat, ketika tanggal 11 Jamarat itu yang ula, wusto, tempat yang mustajabah. Dalam riwayat Rasul berdoa sampai kira-kira sepanjang baca surat Al-Baqarah. Panjang. Itu tempat mustajabah karena terkait dengan apa tadi? Jamarat. Kalau sudah tidak ada jamarat, antum datang ke sana ya bukan tempat mustajabah. Ini jangan salah paham. Orang-orang kita kadang-kadang pahamnya kan gitu tadi. Ya. Nah, jadi habis lempar kita ke kiri menghadap kiblat karena posisi Ka'bah di posisi sana. Jadi sini Ka'bah itu di sebelah sisi sana. Terus kemudian Sughra berikutnya wusto lempar juga ke kanan menghadap ya kiblatnya ke sana. Nanti perlu dipraktekkan nanti ya di sana. Doa lagi, cari yang tidak ramai, pokoknya tidak crowded, cari. Baru kemudian Aqobah. Kalau Aqobah langsung pulang ke Mina. Mau langsung ketika itu haram, tidak apa-apa. Nginep dia mana? Pokoknya nanti kira-kira menjelang maghrib atau yang penting sebelum tengah malam sudah sampai lagi di tempat di mana camp itu. Ya, sudah selesai, mau subuh, mau berangkat lagi ke hotel, nggak apa-apa. Karena memang setat namanya mabit itu dari maghrib sampai pertengahan malam, itu namanya mabit. Bisa dipahami? Jadi antum datang sebelum pertengahan, kemudian sampai besok subuh, berarti sudah kena. Atau antum ketika sudah dari maghrib, kemudian habis pertengahan antum pergi, juga sudah cukup. Bisa dipahami? Nah, itu namanya mabit. Baik. Ya. Nah, untuk kemudian tanggal 12 juga begitu. Ya. Nah, adapun waktunya kalau yang Aqobah sebentar. Ini Aqobah itu waktu memang dari pagi dan itu boleh sampai malam. Andai kata kurang, tapi afdolnya tetap dari tadi. Kalau Aqobah ya, karena tanggal 10 itu berarti dari setelah terbit matahari. Ya. Adapun nanti ada kalau dia lemparnya sebelum waktunya, ya dia harus balik. Di Indonesia belum waktunya. Teman-teman kita nanti ngelemparnya malam hari, malam Idul Adha. Ajib, wallahu a'lam. Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Nah, disebutkan Jamrun Nahr itu adalah duha. Wa amma ba'da dzalika fa idza zalat asy-syams, sampai hilang matahari. Jadi mulai apa namanya ba'da nisful lailatul asyir min Dzulhijjah sampai panjang ghurub syams yaumin nahr. Itu waktu panjangnya Aqobah. Jadi setatnya apa? Ya habis apa namanya? Terbit matahari. Ya, adapun kemudian kalau melempar waktu hari-hari Mina 3 sumur tadi, maka ketika apa namanya? Ketika sudah waktu tergelincir matahari.
Ya. Nah, padahal idza razalati syams. Jadi kalau waktu yaumun nahar melemparnya aqabah saja 7 kerikil waktu duha. Adapun ketika hari-hari 11, 12, 13 maka setelah matahari tergelincir. Ya. Nah, fa in rama qabla zawal falam yasih. Kalau sampai tanggal 11, 12, 13 dia melempar sebelum zawal tidak sah. Dan ini mazhab yang 4. Wa huwa as-shawab. Konco-konco sampean nanti juga begitu. Ngelemparnya malam. Subhanallah. Biar apa ya? Jadi ya sepi, tidak ada orang. Kami saji kalau yang sepi. Gitu ya. Jadi wallahu alam dia memang ada beberapa tapi itu kok memakai uzur-uzur yang ya enggak ngertian sudah. Ya. Jadi taib. Walaupun ini kali wajaja sahib Abi Hanifah ramyu qabla zawal. Tapi fi yaum ats-tsalits asyra. Tapi kalau yang tanggal 13 Dzulhijjah, ayyamut tasyrik terakhir, memang boleh sebelum zawal. Tapi ini pendapat Ishaq Ibnu Rahuya. Tapi Imam Ahmad, Abu Hanifah khilafan lil masyhur, menyelisih. Ketika dia melempar bolehnya qabla zawal. Ya, tapi itu dipakai. Ya, wallahu alam. Ya. Nah, sampai situ mudah-mudahan nanti tinggal praktek. Kemudian tawaf wada. Dan ingat memperbanyak tawaf ketika di hari-hari Mekah. Dan tetap habis tawaf ada sholat 2 rakaat. Habis tawaf wada juga ada sholat 2 rakaat habis tawaf. Ingat, tawaf wada pada tawaf perpisahan ya, dikecualikan wanita yang haid. Kalau wanita haid nggak ada tawaf wada. Tawaf wada itu wajib. Kalau antum tidak tawaf wada nggak ada udzur, nggak boleh, maka harus bayar dam lagi. Ya, jadi itu setelah habis tawaf wada tetap sholat 2 rakaat ba'da tawaf. Wallahu alam. Mudah-mudahan besok insyaallah kita praktek. Ya, dan disiapkan bawa baju ihramnya. Semoga bermanfaat. Itu insyaallah taala semoga sudah mencukupi apa yang sampaikan, dan mudah-mudahan yang diberikan kemudahan haji tahun ini diberkahi oleh Allah, diberikan kemudahan, diberikan keselamatan dan mendapatkan haji yang mabrur. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.